Rasa candu itu berawal dari kebiasaan yang diulang-ulang secara sadar atau tidak, dan ketika orang itu merasakan kenikmatan dari kebiasaan tersebut, maka dia akan berusaha mempertahankannya ketika dia ada tanda-tanda ingin kehilangan. Salah satu contohnya misalnya rokok. Orang candu rokok karena dia berulang-ulang dan ada motif yang lain, misalnya motif sosial karena di pergaulan orang itu ingin mendapatkan pengakuan dari sebuah komunitas, atau karena faktor psikis karena orang ingin mendapatkan sebuah pelampiasan, ingin mendapatkan sebuah ketenangan, atau motif-motif yang lain. Ya, kemudian dia melakukan kebiasaan tersebut secara berulang-ulang. Nah, ketika ada jeda dari kebiasaan tersebut, orang akan merasakan ketidaknyamanan, ketidakenakan, merasa ada sesuatu yang kurang. Maka dia akan berusaha untuk mempertahankan kebiasaan tersebut. Ya. Dan sebenarnya candu itu salah satu cirinya adalah kalau semua orang mencoba, maka semua orang akan memiliki kecenderungan untuk mencobanya kembali. Nah, jadi kalau benda itu memiliki candu, memiliki potensi untuk dibuat candu, salah satu cirinya kan orang mencoba akan cenderung untuk kembali. Semua orang atau kebanyakan orang ketika mencoba, orang itu akan kembali. Nah, ya, kalau barang tidak candu, tidak mengandung nilai candu, maka dari 10 orang yang mencoba itu paling yang kembali cuma 1, 2, atau 5 ya, paling pol itu. Itu berarti barang itu tidak mengandung candu. Nah, kalau barang itu mengandung candu, dari 10 orang yang mencoba, ya minimal 8 yang akan kembali dan terus-menerus mencoba. Dan untuk meninggalkannya biasanya juga butuh perjuangan, butuh titik balik dan sebagainya. Nah, ternyata kecanduan tidak hanya terhadap hal-hal yang sifatnya negatif. Saya tidak mengatakan rokok itu negatif juga, karena itu juga tergantung bagaimana orang merokok, karena kalau kita anggap negatif nanti kan terkait dengan pabrik rokoknya, terkait dengan tembakonya ya. Ini cara berpikir supaya lebih luas, tidak cenderung mudah menyalahkan, tapi melihat sesuatu secara lebih luas. Sekarang kita geser ke masalah nasab yang sekarang sedang ramai diperbincangkan. Nggak tahu sampai kapan ini akan terus seperti ini perdebatannya. Nasab yang sebenarnya itu masyarakat itu sebenarnya juga tidak penting, tapi ketika orang itu kemudian berteriak-teriak, saya keturunan ini, saya keturunan itu, dan orang yang berteriak itu juga ternyata bermasalah dalam hal komunikasi, bermasalah dalam hal sosial, maka wajar dong kalau orang itu mempertanyakan. Ya. Dan seperti tadi, ciri-ciri orang kecanduan tadi, ketika ada jeda atau ketika dipertanyakan kebiasaan itu, dia akan marah, dia akan berusaha mempertahankan, baik itu masuk akal ataupun tidak masuk akal. Ya kan? Begitu. Orang yang selalu berusaha untuk mencari ilmu, biasanya dia akan melakukan sesuatu secara serius atau meninggalkan sesuatu secara serius itu dengan argumentasi akalnya. Kalau secara nalar itu ternyata lemah, dia akan berusaha untuk mencari argumentasi yang membuat kuat. Dia akan pertarungkan argumentasi itu dengan secara rasional, secara masuk akal. Tetapi kalau misalnya dia tidak menemukan landasan pembenaran dari apa yang selama ini diyakini, orang itu akan berpindah, biasanya keyakinannya berpindah, atau dia akan memiliki jawaban yang lain, atau minimal dia tidak terlalu ngotot dengan apa yang selama ini dia pertahankan. Dalam ini kasusnya nasab, dalam hal ini misalnya seseorang ketika mengaku dia bernasab kepada manusia mulia, ya selama ratusan tahun dia berdasarkan kemasyhuran, sekali lagi kemasyhuran, ya
kemudian dianggap itu sebagai kebenaran yang sejati. Kemudian dengan klaim nasab yang bersambung kepada manusia mulia itu, dia merasakan bahwa itu memiliki manfaat kepada dirinya sendiri karena dia dihormati banyak orang dengan nasabnya itu. Bahkan ada klaim-klaim yang lain, misalnya lebih mulia satu Habib bodoh daripada 70 kiai. Atau ada yang mengatakan misalnya kaki seorang Habib yang maksiat, yang narkoba itu lebih mulia daripada kepalanya kiai yang bersorban. Ada yang seperti itu. Itu kan kembali lagi karena apa? Faktor kecanduan nasab. Jadi faktor kecanduan nasab ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena dia berpotensi untuk merendahkan orang yang bukan dari nasabnya. Bahkan orang yang alim sekalipun itu dianggap lebih hina daripada orang yang memiliki nasab dengan orang yang mulia, tetapi dia tidak memiliki sesuatu kebaikan, misalnya ahli maksiat. Ini gimana ceritanya ya? Kecanduan nasab bisa sampai seperti ini, maka akal kita sulit untuk menerima hal tersebut, ya. Akal kita sulit untuk menerima hal tersebut. Kita bukan mau usil, bukan mau apa, akan tetapi kalau Anda itu seorang yang memang menyukai suatu pengajian, Anda memiliki kebiasaan dari kecil misalnya mendengarkan pengajian, maka di era YouTube ini, di era informasi sekarang ini, mencari pengajian itu sesuatu yang sangat mudah, maka Anda pasti akan memanfaatkan itu. Nah, salah satu resikonya adalah bertemu dengan model-model pengajian yang memiliki gaya ceramah seperti MMA. Anda tahu sendiri petarung MMA itu kalau sebelum berkelahi di ring, belum bertanding, itu kan biasanya saling berteriak-teriak. Entah apa yang diteriakan, bisa misuh, bisa nantang, bisa merendahkan, bisa menganggap dirinya paling hebat, lebih tinggi daripada lawannya, seperti itu. Nah, ini sekarang antara pecandu nasab dengan gaya MMA ini kok kemudian seperti berkolaborasi gitu. Ini fakta ya, ini fakta dalam dunia pengajian ini terjadi. Jadi dalam dunia pengajian, dalam dunia ceramah agama itu terjadi penyakit kecanduan nasab dengan ceramah bergaya MMA. Nah, ketika dua hal tersebut itu berkolaborasi, maka salah satu efek buruknya adalah riset ilmiah terabaikan, ya. Riset ilmiah terabaikan karena kalau orang sudah menggunakan gaya MMA dengan berteriak-teriak, itu menunjukkan bahwa tradisi diskusinya tidak ada. Kalau tradisi diskusinya tidak ada, berarti dia tidak pernah membahas yang namanya epistemologi, tidak pernah membahas yang namanya perspektif. Padahal dalam ilmu itu seringkali diistilahkan ada misalnya pengertian lugotan wa istilahan. Lugotan itu secara bahasa, istilah itu ya secara penggunaan secara teknis dalam suatu ilmu, ya, dalam konteks tertentu. Nah, selalu seperti itu dan perspektifnya itu banyak sekali. Ya, ilmu selalu berkembang. Kalau ilmu selalu berkembang tapi diskusi dimampetkan, yang muncul adalah doktrin-doktrin, maka ini tidak sehat. Doktrin yang muncul kalau ceramah bergaya MMA dan kecanduan nasab ini, doktrinnya adalah kualat, mengancam orang, merendahkan orang, menganggap diri lebih tinggi dari yang lain. Wah, itu sudah kacau. Dalam dunia pengajian itu kacau, dalam dunia dakwah itu kacau. Itu adalah warna buruk dalam sejarah dakwah. Ya, itu adalah warna buruk dalam sejarah dakwah. Maka dari itu, ya, salah satu kuncinya mari kita berpikir secara sehat, ya, secara sehat. Mari kita buka perspektif seluas-luasnya. Kegemaran untuk diskusi, kegemaran untuk membaca, untuk membuka referensi yang sebanyak-banyaknya supaya doktrin-doktrin konyol dalam dunia ceramah, doktrin-doktrin konyol oleh pecandu nasab atau pecandu pecandu egoisme itu tidak laku gitu loh. Kalau Anda diskusi secara terbuka dengan argumentasi, dengan referensi, maka doktrin yang kaku itu tidak akan laku di komunitas Anda, percayalah itu. Tetapi kalau Anda sendiri mengikuti atau terjebak ke dalam ceramah gaya MMA, ya, oleh para pecandu nasab, maka ya Anda akan terbawa itu, apalagi dikasih doktrin, ya. Ketika misalnya hadis Nabi diberikan doktrin tafsir yang cenderung untuk memuliakan diri sendiri, seperti memuliakan Ahlul Bait. Kemudian Ahlul Bait itu ditafsirkan dirinya sendiri adalah Ahlul Bait, padahal itu bukan Ahlul Bait, mereka hanyalah dzurriyyah Nabi. Tapi memelintir makna hadis itu seolah-olah
dzurriyyah itu adalah ahlul bait, dan ketika dipertanyakan kedzurriyahannya itu mereka marah-marah. Ya, polanya seperti itu. Ya, mari kita berpikir secara sehat. Ya, semangat ilmiah ini perlu kita kembangkan. Riset itu apa tuh? Riset itu penelitian. Teliti. Teliti minimal secara etimologi, secara perkata. Ya, terus buka lagi perspektif. Ya, contoh perspektif mudahnya itu ya angka apa ya, misalnya kalau sudut balok apa kubus 4 kotak itu sudutnya kan 5. Ya, terus bisa lagi ditarik satu garis lagi dia menjadi 5 sudut. Ditarik lagi dia menjadi 6 sudut. Nah, nanti ada yang tak terbatas sudut pandangnya itu apa, lingkaran. Dia akan menjadi lingkaran. Jadi orang akan mudah untuk mencari ilmu kalau doktrin-doktrin yang tidak masuk akal itu kemudian kita kuliti doktrin itu. Ya, bahaya itu doktrin yang hasil dari pemelintiran makna, pemelintiran tafsir agama menjadi doktrin untuk memuliakan diri sendiri, ya. Modus itu berbahaya untuk akal sehat, berbahaya untuk sosial, berbahaya untuk apa namanya, persaudaraan Islam sesama muslim, berbahaya juga untuk persaudaraan satu nusa satu bangsa, ya. Jadi mari kita jaga akal sehat ini, akal pemberian Allah, kita jaga dengan cara melatih logika, kita jaga dengan cara memperluas perspektif, nah, supaya tidak terjebak pada doktrin-doktrin yang keluar dari ceramah gaya MMA dan para pecandu nasab, ya, yang kalau ditanya soal ilmiah jawabannya marah-marah, jawabannya menuduh ini dan itu, ya, menganggap ilmiah itu sebagai fitnah dan sebagainya. Oke, begitu saya kira.